Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman semuanya, LKBH juga LKBH Juang Indonesia. Kang, kali ini kita ingin bertanya bahwa apakah diiyakan ketika kemudian tim ATS atau LKBH Juang Indonesia ini menggratiskan khususnya adalah Danu dan umumnya untuk yang lainnya. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryo Tias Moro. Saya diberikan amanah oleh Ketua Umum sebagai Sekretaris Jenderal LKBH Juang. Yang pertama, saya sampaikan benar bahwa Saudara Danu kita dampingi secara gratis. Kenapa bisa gratis? Karena di kantor kami, di ATS Lokom ataupun LKBH Juang, ada sistem subsidi silang. Kenapa subsidi silang? ATS profit oriented gitu kan, Kita menghasilkan uang gitu kan. LKBH Juang adalah kita mengabdikan diri kepada masyarakat. Gitu. Kenapa kita mengabdikan diri ke masyarakat dan kenapa kita tidak merembeskan ke pemerintah gitu? Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur bahwa bagi lembaga bantuan hukum yang ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah atau rembes dapat mendaftarkan dirinya ke Kanwil Bantuan Hukum di setiap provinsi. Kenapa kami tidak mendaftarkan diri ke Kanwil Hukum dan HAM di Provinsi DKI? Karena kami merasa kami mampu. Karena kami mensubsidi silang dana yang didapatkan di ATS, kami subsidi silang ke LKBH Juang. Sehingga untuk operasional murni adalah kalau dibilang ya bagian dari kepedulian kami untuk membantu masyarakat. Selain mengambil perusahaan ataupun klien-klien yang cukup banyak lah gitu kan untuk case-case-nya gitu kan, kami juga mensubsidi ke perkara-perkara yang lain. Bukan hanya Saudara Danu, banyak juga yang kami dampingin, pinjaman online, ada orang motornya mau ditarik, kita dampingin, kita advokasi, dan beberapa perkara yang lain. Tanah, khususnya seperti itu yang butuh waktu lama, kami dampingin juga. Seperti itu. Baik, artinya adalah dari penjelasan tersebut terkait dengan Danu ini free total dan ini tidak ada bantuan pemerintah ya Kang ya? Tidak. Karena memang ada sedikit rumor, memang katanya ada bantuan pemerintah kira-kira. Tapi tadi dinyatakan tidak ada Kang? Tidak ada. Oke, baik, terjawab. Silakan yang lain. Selamat siang Pak Aryo. Dalam kesempatan ini saya ingin menanyakan, tadi sebetulnya sudah dijelaskan sama Pak Aryo selaku Sekjen dari LKBH Juang Indonesia ya, terkait kenapa LKBH Juang tidak mendaftarkan kepada kantor Kesbang ya, yang Kanwil mungkin Hukum dan HAM. ya intinya supaya biaya bantuan hukum yang diberikan gratis kepada masyarakat itu kan bisa dihembuskan. Tetapi ini tidak dilakukan oleh LKBH Juang karena memang bisa dikatakan mampu dengan sistem subsidi silang karena memang ada ATS yang bisa dikatakan profit orientednya di sini. Tetapi dan kita juga tahu bahwa yang dilakukan LKBH Juang ini dalam rangka memberikan pendampingan hukum itu bukan kepada Saudara Danu saja. Dan kita juga banyak melihat kegiatan-kegiatan sosial yang lebih mengarah kepada kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh LKBH Juang ini. Nah, yang ini ditanyakan apakah memang selain daripada ATS itu sendiri, karena kan saya juga melihat bahwa Pak Topan ini selain daripada lawyer yang bisa dikatakan sebagai presiden dari ATS, beliau juga memiliki banyak usaha yang dijalankan olehnya. Apakah memang ini juga disupport oleh perusahaan yang secara personal dimiliki oleh Pak Topan sendiri atau bagaimana juga gitu Pak? Karena memang menurut pendapat saya, menurut apa yang saya lihat, untuk memberikan pendampingan kepada Danu saja, yang dikatakan ini dari sisi jarak saja memang sudah jauh ya. Apalagi sekarang ini memang melakukan pendampingan hukum terkait klien Danu, itu juga dipemeriksaan kan di Polda. Ini biaya akomodasi, biaya semuanya itu sangat luar biasa sekali gitu. Nah, mohon dijelaskan lebih detail ya Pak. Sebetulnya kita mengucapkan terima kasih, cuman ini sangat luar biasa sekali gitu, seperti itu Pak. Mungkin bisa lebih dijelaskan Pak dengan usaha yang dimiliki oleh Pak Topan yang lain. Ya, selain subsidi silang dari kantor ATS, kami LKBH Juang juga mendapatkan bantuan ya dari lembaga-lembaga tidak terikat seperti perusahaan-perusahaan yang rekanan baik Pak Topan gitu kan.
Oh, jadi mungkin selain daripada atas juga sendiri juga banyak support system ya Pak ya? Support system. Jadi dari perusahaan-perusahaan yang sama pada dasarnya memiliki jiwa sosial yang tinggi mungkin seperti itu ya Pak? Dan terkadang dari pribadi Pak Tovan juga langsung misalkan kita lagi belum sempat ambil ke sponsor atau ke perusahaan-perusahaan tersebut, Ya. ya kita minta ke Bang Tovan, Bang izin butuh operasional sekian untuk pendampingan perkara ini, dia bilang keluarkan gitu, seperti itu. Iya. Cuman satu lagi yang ingin saya tanyakan mungkin sebelum ke Bang Freddy ya, saya ingin menanyakan Pak, banyak sekali setelah melihat LKBH Juang dan juga mungkin dalam hal ini pendampingan yang dilakukan kepada saudara Danu itu bisa dikatakan banyak sekali yang japri kepada yang DM kepada saya dan menanyakan, ini tadi juga sebetulnya sudah sedikit dijelaskan oleh Bapak, cuman untuk lebih spesifiknya lagi mungkin terkait kasus apa saja yang bisa dilakukan pendampingan. Soalnya mungkin pada hari tadi juga saya ingin sampaikan kepada Bapak, salah satunya adalah dengan adanya wabah COVID kemarin nih, ada masyarakat yang memang dia itu usahanya tidak jalan, dia juga misalkan ada sangkutan ke pihak perbankan, dan dia juga ada itikat baik untuk melakukan penyelesaian, intinya ingin diselesaikan misalkan dengan pokoknya aja atau bagaimana, apakah memang ini juga bisa dilakukan oleh pihak ATS, pihak LKBH Juang atau gimana gitu, untuk memberikan pendampingan, memberikan penyelesaian? Ya, dalam hal pendampingan ini kami membantu masyarakat bukan untuk menghilangkan hutangnya ya. Ya, betul-betul. Tapi kita mengadvokasi kepada masyarakat, mendampingi untuk menyesuaikan kemampuan masyarakat dalam melakukan pembayaran hutang tersebut. Ya. Kita bisa ajukan namanya restrukturisasi piutang gitu kan, ke pinjol online gitu kan. Atau Pelsus gitu ya. Atau Pelsus, perusahaan khusus juga bisa untuk kendaraan leasing mobil ataupun motor kan. Banyak juga klien kami motor ketika di pandemi tidak bisa mampu bayar, ya kita dampingin kan gitu. Ataupun kalau pihak leasing tetap kekeh mau narik mobil, silahkan gugat di pengadilan secara perdata, kita akan dampingin gitu. Dan mereka rata-rata tidak menggugat ke perdata tapi berkomunikasi dan kita sambut dengan baik dari pihak leasing seperti itu. Iya. Terima kasih penjelasannya, menurut saya sangat gamblang sekali dan mudah-mudahan dapat dipahami ya, karena memang ini juga merupakan bagian daripada pertanyaan salah satu subscriber kita semuanya nih, dan kita juga berharap mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh LKBH Juang ini bisa semakin berkah sehingga lebih bermanfaat untuk kepentingan masyarakat banyak mungkin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih pertanyaan dari Kang Heri. Selanjutnya ada beberapa rekan dari Bang Freddy. Dipersilakan Bang. Begini Bang, satu, bila mana ada yang mau mengajukan permintaan pendampingan hukum, kira-kira proses dan persyaratannya harus bagaimana gitu? Yang pertama, dia harus bikin kronologis perkaranya kan gitu. Nanti bisa dikirimkan, nanti kita akan hubungin yang bersangkutan melalui telepon. Terus kita jadwalkan untuk ketemu, untuk kita setelah kita pelajari case tersebut, ini mungkin kita pegang, ini mungkin tidak kan gitu. Kan kita pegang perkara itu sesuai dengan kemampuan kita. Ini bisa dipegang karena datanya lengkap, misalkan seperti itu. Baik, terima kasih. Sudah, Kang Brade? Baik, ini ada pertanyaan dari beberapa rekan-rekan melalui pesan ya ke saya. Kriteria seperti apa nih Kang yang bisa digratiskan? Karena memang kasus ini kan banyak. Sebuah contoh misalkan di daerah saya itu banyak kasus-kasus yang kemudian tidak di-up, kira-kira begitu Kang ya. Padahal kasusnya adalah luar biasa, misalkan pembunuhan juga, ya kan, pencurian dan sebagainya. Nah, anggapan atau persepsi masyarakat itu, kenapa ini tidak di-up? Ngapainlah lapor-lapor. Seperti halnya kemarin ada petisi, ngapain lapor polisi, kira-kira begitu ya. Nah, artinya adalah ketika kemudian kasus atau kriminal berat seperti ini tidak di-up, maka yang dirugikan masyarakat. Pertanyaannya adalah kriteria seperti apa yang bisa diberikan untuk kemudian membantu masyarakat secara umum? Hampir semua perkara kita terima gitu. Yang terpenting adalah data mereka lengkap dan bukan perkara asusila. Untuk perkara asusila, mohon maaf, kami memilih untuk tidak menerima karena beban moralnya terlalu berat gitu. Meskipun kita yakin klien kita tidak bersalah gitu, tapi kami memutuskan untuk tidak menerima perkara-perkara asusila seperti itu. Apakah misalkan dari sisi ekonomi, karena yang tadi saya jelaskan
tidak kuat lah, seakan-akan ketika lapor juga kata-katanya nggak digubris lah dan sebagainya, atau misalnya ada yang mengatakan juga butuh uang lah dan sebagainya. Apakah yang demikian juga masuk kriteria untuk dibantu oleh tim Akang, tim ATS dan LKBH Juang Indonesia? Jadi klien itu yang datang bermacam-macam ya. Ada yang dia datang, Pak, saya mau minta bantuan, tapi saya juga punya uang Pak, gitu. Saya punya uang sekian gitu kan. Oh ya nggak apa-apa, nanti uangnya kita gunakan untuk operasional. Misalkan per sekali kita pendampingan, Bapak ganti transportasi kita gitu, seperti itu. Atau Pak saya nggak ada sama sekali, ya nggak ada masalah juga kan gitu. Seperti itu. Baik, berarti yang saya tangkap adalah ketika kemudian dibutuhkan masyarakat yang notabene kemudian sudah dilihat dari tim Akang, tim ATS atau LKBH Juang Indonesia ini dianggap memenuhi kriteria, misalkan tidak mampu dalam hal finansial, kemudian kasusnya berat, maka akan dibantu barangkali begitu ya. Wah luar biasa nih Kang. Maka akan dibantu barangkali begitu ya. Wah luar biasa nih Kang. Baik, ada yang lain? Kalau tidak ada, saya tutup. Sudah cukup. Oke, ini terima kasih sekali Kang atas nama tim ATS dan tim LKBH Juang Indonesia. Kami mudah-mudahan bisa mengantarkan teman-teman di sana yang membutuhkan dari sisi hukumnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.